Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majikan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah memasuki bulan Rabiul Awal ini, dan juga ini merupakan kita akan memasuki paruh kedua dari kajian Arba'in atau 40 hadis Imam Nawawi. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian KGRI, tentunya Rabiul Awal Mubarak. Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi terakhir yang mengajarkan kepada kita ajaran Islam, dan insya Allah akan memberikan syafaat bagi kita di hari perhitungan nanti, insya Allah. Hadis ke-21, insya Allah. Hadis ke-21 ini merupakan potongan percakapan atau merupakan percakapan antara salah seorang sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bunyinya adalah sebagai berikut. Ya, jadi seorang sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau meminta nasihat kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku dari Islam, perkataan dari Islam, maksudnya dalam ini syariat Islam, ya di mana aku tidak perlu menanyakan kepada siapa-siapa lagi sepanjang hidupku. Jadi ini meminta suatu wasiat yang penting, di mana dia tidak perlu lagi bertanya kepada siapa-siapa. Tentunya di masa Rasulullah SAW kita juga mengetahui bahwa ada beberapa sahabat yang memberikan ajaran Islam, ya, yang membantu Rasulullah, seperti Muadz ibn Jabal, bahkan Khalifah Umar juga, ya. Nah, jadi para sahabat juga bertanya kepada mereka untuk mengklarifikasi beberapa hal. Tapi untuk hal ini dia minta sesuatu yang hanya kepada Rasulullah. Jadi minta nasihat yang sangat penting. Dan juga dengan demikian ini juga akan sesuatu yang akan ia lakukan sepanjang hidupnya. Karena ini hanya minta kepada Rasulullah, ya, dan tidak akan bertanya lagi. Ya, jadi suatu hal yang sangat penting yang ia akan lakukan sepanjang hidupnya. Ya, jadi tadi minta perkataan dalam Islam di mana aku tidak perlu bertanya kepada siapa lagi kecuali dirimu, ya Rasulullah. Rasulullah SAW, salah satu yang terkenal dari beliau adalah Rasulullah SAW Jawami al-kalam, ya, kalimat yang ringkas dan padat makna. Ya, jawaban beliau, qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah. Ya, jadi beriman kepada Allah tentunya di hati kita, di pikiran kita, tapi harus diucapkan juga, ya, bersaksi. Ya, jadi agama tidak sembunyi-sembunyi, ya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, qul amantu billah. Katakan bahwa aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah ini merupakan hal yang sangat penting, dan insya Allah kajian ini kita akan fokusnya kepada kata istiqomah. Istiqomah ini adalah takwa. Ya, istiqomah adalah takwa. Tapi ada konotasi konsistensi hingga akhir hidup kita. Ya, tentunya kita namanya manusia berbuat salah, tapi kembali lagi, bertobat kembali lagi, konsisten. Ya, konsisten. Jadi kita takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, inwardly atau outwardly, sepanjang hidup kita hingga akhir hayat kita, konsisten. Nah, itu namanya istiqomah. Ya, dan Rasulullah SAW ini juga ada suatu riwayat bahwasanya dalam sebuah hadis bahwasanya beliau ini kelihatannya seperti resah lelah, ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kondisinya seperti itu? Rasulullah SAW menjawab bahwa surat Hud dan surat-surat yang istilahnya tuh adik-adiknya, ya, saudara-saudaranya yang surat-surat Hamim, itu membuat rambutku putih. Rasulullah SAW berkata. Kemudian para sahabat bertanya, ayat yang mana di surat Hud yang membuat rambutmu putih, ya Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, fastaqim kama umir. Beristiqomahlah sekemampuan kamu, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Jadi istiqomah itu sangat penting sampai Allah SAW memerintahkan dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW sendiri sampai bersungguh-sungguh hingga rambutnya terlihat putih, atau mungkin ada yang putih, ya, beberapa rambutnya, beberapa helai putih. Ya, dan kita pun saking pentingnya setiap sholat, kalau tidak membacanya, kita tidak sah sholatnya adalah ihdinas siratal mustaqim, sirat yang lurus, mustaqim. Penting sekali, ya, lurus, konsisten sepanjang akhir hayat kita hingga
kita dibangkitkan, sehingga akhir hayat kita nanti meninggal, kita konsisten, ya, istiqomah. Nah, ini ada beberapa hal lain tambahan yang ingin disampaikan oleh Evan di sini. Pertama kita lihat sahabat, ya. Sahabat ini orientasinya akhirat. Lihat dari hadis-hadis pertanyaan-pertanyaannya. Selalu orientasinya akhirat. Ya. Sampaikan padaku sesuatu dalam Islam ya Rasulullah. Ya, aku tidak perlu bertanya kepada siapa lagi. Jadi selalu orientasinya itu akhirat. Dan mereka sangat beruntung karena ada Rasulullah di sekitar mereka. Tanyakan. Kita yang tidak ada Rasul sekitar kita patut belajar. Ya, tidak belajar untuk menjadi ulama atau bagaimana, tapi belajar paling tidak untuk melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Sesuatu yang kita lakukan setiap hari atau tiap minggu atau sering kita lakukan, kita patut bertanya, ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Bagaimana caranya melakukannya dengan sesuai ajaran Islam? Kita harus bertanya, ya. Ya seperti sahabat, orientasinya akhirat, ya. Jadi itulah, pertama, istiqomah itu penting. Kedua, orientasi kita akhirat. Tentunya yang pertama-tama sekali yang kita tidak bahas sekarang, tapi telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya, kajian-kajian Al-Quran adalah beriman. Ya, beriman dalam hati, meyakini, juga kita secara rasional juga yakin, kemudian disampaikan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang dirahmati Allah. Yang benar hanya di Allah, yang salah dari kesalahan Irfan sendiri, kekurangan Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.